Halo guys, bersama gue di channel Uil Nimekun. Hari ini gue akan merasa anime lagi yang menjadi favorit gue di musim Summer 2026 adalah ReZero season keempat ya. Bisa bilang episode yang menarik akhirnya gitu kan. Si Subaru ini kan bisa menyadarkan teman-temannya, terutama Ram dan Meili, yang ternyata kita tidak menduga kalau ternyata Meili itu ya adalah orang yang mencoba untuk membunuh Subaru dari belakang. Jadi ya dia ceritakan semuanya. Dia merasa bahwa Meili yang ia lihat memang dia tidak pernah kenal sebelumnya gitu kan, karena emang kan ini ingatan Subaru yang sekarang gitu kan. Jadi anggapannya ya Subaru tetap stay positif gitu kan, kalau misalnya Meili tetap dari adalah orang yang penting gitu kan di kehidupan dia sebelumnya. Jadi ya akhirnya Meili mengerti, dan tujuan Meili gitu kan untuk membunuh Subaru tidak lain tidak bukan karena membahaskan dendamnya terhadap Subaru karena sudah membunuh Elsa gitu. Yaudah, kita lihat seperti apa. Gue juga penasaran, dan apakah nanti langsung masuk ke ujian selanjutnya, karena sudah ditunggu masih siapa namanya Raid ya kan. Jadi gue pengen tahu nanti bahas apa. Dia menunggu langsung ke episode terbaru dari ReZero season keempat. Langsung aja. Oke, langsung aja ke episode terbaru dari ReZero season keempat. Langsung aja. Ya, betul. Hmm. Hmm. Ngakal bulus. Nah, itu pertanyaannya. Bener sih. Terus iya, serat iya. Iya. Jadi ngadu jadi ngadu nasib semua. Jadi ngadu nasib semua ya. Semua sama ya. Hmm. Hmm. Orang mati yang bersemangat. Emang subtitlenya begitu ya. Ambigu. Oke, let's go. Nggak ada opening ya. Orang mati yang bersemangat. Oke. Hmm. Hmm. Tuh. Langsung nangkep ya, iya. Iya, langsung nangkep ya. Maksudnya langsung nangkep gitu. Langsung sadar Subaru gitu.
Mm-mm. Mm. Mm. Faktanya begitu kan? Heeh. Iya, iya. Yang kurang ada tekad, kemauan pantang menyerah. Yes, let's go. Ya, Subaru banget dah kalau yang nyemangatin best best ini ya. Partnernya kan, bestinya emang. Citra. Ya, yep. Dan situasinya juga Julius dilupakan kan, jadi nyesek dia kalau Subaru juga akhirnya hilang ingatan gitu loh. Gimana nggak kepikiran kan? Yep. Temu ya. Anjir, jago juga. Yep. Hmm. Mm-mm. Ya, Subaru ini nggak bisa ngeliat ya? Iya. Beatrice takut kalau hilang ingatan lagi kan. Hmm. Hmm. Udah, membuatkan. Iya, seksi amat ya. Heroin. Setuju aku, Mas Baru. Mm-mm. Hmm. Gue pengen tahu itu, maksudnya masuk ke bukunya Red, apa yang terjadi gitu? Apakah Red ketika masih muda atau nggak tahu juga, nggak ada. Fuck. Ya kan? Yang pasti masuk kan itu, tapi kemana gitu? Yang pasti masuk. Mana nih? Kayaknya bukan di tempat Red deh. Nggak tahu gue. Kemana? Gue nggak tahu di mana nih.
Oh, jam bilang si itu lagi. Siapa namanya? Si iya. Oh. Ternyata dia di sini, men. Wow. Wow, wow, wow. Di mana? Lorong ingatan. Wow. Wow. Ya aneh. Yap. Tuh. Jadi aduh. Ya wajar sih. Wajar sih. Wajar sih kalau nggak tahu kan. Karena hilang ingatan. Lucu banget Subaru. Ya doi yang ngerasakin Subaru sama ini. Oh, oh. Oke, mulai nyerang nih, mulai nyerang nih. Tahu dia, ya. Iya. Buset, masuk. Uh. Uh. Tapi kayak Tano juga begini deh. Oh, enggak tahu deh, enggak tahu. Nyambung enggak dia? Oh, kayak oh pantes. Pantes pas ketemu. Ya ya ya. Iya. Iya iya iya. Kayak waktu episode berapa gitu gue lupa. Hmm. Ya pas digaruk-garuk gitu ya kan. Kau lah. Iya. Ini ada penyusup sih kayaknya. Kalau ada Arnep harusnya ada si itu sih. Harusnya ada si Lai sih kayaknya. Ya kan ini kan punyanya Lai semua nih kan. Iya. Iya. Wah, let's go. Oke. Buset, buset, wih. Ngeri Saula, ngeri. Semuanya anjir dikasih semacam ini. Sniper, iya. Dia.
Buset. Tapi jumlahnya masih makin banyak ya kan? Chaos anjir. Itu nggak perlu dipertanyakan ya. Pada pohon-pohon sigi gitu mah nggak usah dipertanyakan lah. Nah, kan bener. This is live, man. Nih, saham. Uh. Akhirnya lu ketemu yang makan reme kan. Labelin ketos. Iya, betul. Dia tahu kalau ada RPD, dia tahu juga gunain RBD-nya. Oh enggak dong. Oh. No. Mati ini ntar. Oh, oke. Iya. Nggak ngomong tapi. Nggak ngomong kalau lu bangkit dari kematian. Set dah. 2.000 dia habis. Waduh. Oke. Oh damn. Main game. Yang ada lu celaka lu. Betul. Oh. Bukan dia amat. Tasageo. Lagi-lagi coba memberi karakternya Subaru ya. Wow. Ragu dia. Gue serba salah sih. Maju salah, mundur salah juga.
Gue takutnya pas dia cekek si Arnep, takutnya tuh dia ngecekek rem. Takutnya gitu doang. Oh, damn. Waduh, waduh, geget weh. Hmm. Oke, oke. Kaget gue. Waduh. Wow. Pancing, pancing. Uh. Boom. Wah, dia datang. Siapa yang datang, men? Ini siapa yang datang, men? Oh, dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Ada orang yang deket. Arep nggak tahu, men. Arep ngerasa ada orang yang. Oh, oh, let's go. Kayak di bayangan rem ya. Ya, ya bayangan rem. Ini kayak gue feeling gue sih kayaknya rem coba ngasih semangat sih ke Subaru kayaknya. Iya. He's back. Buset, ngeri amat. Buset, ini Norin ini. Gak nyangka gue Norin bisa galak. Wah, gila nih. Wow. Norin yang ngomong gini. Gue butuh klarifikasi sih. Kayaknya suara Inorin nih. Hmm. Hmm. Ya. Sore gue lagi. Let's go. Ya kalau pahlawan pahlawanku. Let's go. Let's go. Aduh kan. Oke, 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 oke. Oke.
Oke. Hilang. Oh, oke. Oke, let's go. Let's go. Apa kok maksudnya? Oh enggak, gue pikir bakal belum ngomong. Mm-mm. Coba. Right. Tuh. Asik. Let's go. Yep. Yep. Hmm. Oke. Janji tertegas semua. Bertelekan dengan suara lembutmu. Wow. Habis ya? Oke. Oh enggak, masih ada, masih ada.
Oh. Oke oke. Enggak, itu tadi cuman kayak andai aja, oke. Oke, itulah episode, terbaru dari ReZero. Ya, jujur sih gue agak bingung sebenarnya, tapi setidaknya benang merahnya udah kelihatan ya. Jadi intinya di episode ini akhirnya gitu kan, sosok yang, membuat Subaru hilang ingatan ini adalah Uskup Kerakusan yang bernama Rui Arnab. Jadi Rui Arnab ini bukan orang yang baru ya. Jadi dia ini emang Uskup Agung yang pernah debut di season 3. Lebih tepatnya di episode terakhir ketika pertemuannya dengan si Otto ya. Otto sama si Beatrice lah waktu itu. Dan dengan Veld juga gitu kan. Jadi dia ketemu debut bentar doang, terus memberikan sebuah sinyal kalau dia bahkan makan ingatan segalanya gitu kan. Jadi orang-orang di sekitarnya pasti bakal dimakan sama dia gitu kan. Nah terus karena dia apa namanya karena dia itu tertarik dengan Subaru gitu kan, dan akhirnya dia mencoba makan dia gitu kan, mencoba makan Subaru yang dimana akhirnya Subaru jadi dilupakan sama semua orang. Dilupakan semua orang, melupakan semua orang gitu kan, karena ingatan-ingatan yang dia dapatkan selama ketika dia disekai gitu kan, itu dibuang semua sama si Rui gitu kan, yang membuat akhirnya jati dirinya dia tuh kayak seperti nggak ada gitu kan. Jadi makanya kan tadi kan si Rui Hanap kan menggunakan kata pengulangan yang intinya adalah lu kan bukan Subaru yang dulu gitu. Jadi makanya akhirnya si Subaru panik gitu kan, karena anggapannya kalau misalkan gua keluar tapi gua takut gitu kan, takut nanti semuanya kebunuh gitu kan. Jadi karena dia udah kemakan omongannya si Rui, akhirnya ya dia nggak mau keluar gitu kan. Dia ragu gitu kan, dia ragu sampai ingin mencekik si Rui Arnold gitu kan. Dan akhirnya tadi muncullah sosok si Rem gitu kan. Gua nggak tahu ya, ini itu kayak semacam boost ya. Gua nggak tahu apakah itu ada pengaruh juga dengan ingatan. Maksud gue gini, gue nggak tahu ya, tadi kayak semacam ada kayak ini ya, kayak semacam ada gue nganggep nih kayak pita ya, kayak pita rambut gitulah gitu kan, yang tadi langsung menghilang gitu. Nah itu gue nggak tahu itu apa, apakah ini kemungkinan gue ya, karena kan gue nggak baca LN ya, atau gue nggak baca manganya ya. Jadi gue cuman menduga gue begini, kenapa akhirnya di situ muncul Rem. Ya di situ muncul Rem ya kan, atau ibarat kata di situ ada sosok Rem gitu kan. Karena hubungan antara ketika si Rem dimakan Lei itu ada hubungannya dengan itu. Jadi artinya wujud dia itu muncul di ruangnya si Rui. Nyambung nggak? Maksud gue gini. Jadi kayak karena Lei itu makan dia, jadi masih satu koridor gitu. Jadi artinya karena masih hubungan kakak adik gitu kan, masuk kasus darah gitu kan, yang membuat akhirnya lorong ingatan itu jadi kayak ingatan, atau bisa bilang ya kesadarannya Rem itu di situ ada di tubuhnya, atau bisa bilang ada di balik lorong ingatan si Rui kayak gitu. Jadi artinya saling berhubungan gitu, apa yang dimakan dan apa ini. Tapi kalau misalkan itu memang jawabannya, harusnya di situ ada Crush juga dong. Tapi karena mungkin yang disinggung cuma Rem, jadi ya makanya yang muncul Rem kayak gitu. Ngerti nggak? Jadi kan kalau bedanya sama Crush itu kan, kalau si Crush kan emang ini ya, jatuhnya hampir kayak Subaru mirip, jadi hilang ingatan. Kalau si Rem dimakan semua kan, jadi dia dilupakan tapi dia juga lupa ingatan juga gitu. Jadi pokoknya bener-bener dimakan semuanya gitu kan sama si Lai gitu kan. Karena ya ketertarikannya dengan Rem pada saat itu. Jadi akhirnya yang gue tangkap di situ. Jadi artinya ingatannya Rem atau keberadaan Rem itu masuk ke dalam ruangnya Rui Arnab, karena emang di situ Lei sama Rui itu satu kompon gitu loh. Jadi satu ikatan, satu dimensi yang membuat akhirnya di situ ada Rem. Itu yang pertama. Tapi bisa jadi yang kedua gitu. Jadi artinya kenapa di situ muncul sosok Rem? Karena nggak tahu ya, gue kayak feeling gue sih kayaknya emang ada satu kayak semacam satu ingatan
yang di situ kayaknya Rem bener-bener apa ya, kayak gini loh, maksudnya gini, gue tuh susah jelasinnya. Jadi kayak Rem tuh sebenarnya kasih ingatan dia ke Subaru karena di situ mungkin ada kekuatan yang emang kita tidak tahu gitu. Maksud gue, ngerti nggak? Maksudnya kayak ada ingatan yang disimpan sama dia gitu kan, dan akhirnya di situ dia kasih lah ke Subaru gitu kan, yang membuat akhirnya Subaru kayak ngerasa di situ ada sosok Rem di depannya, dan Rui tidak nyadar. Nah itu makanya gue kadang suka bingung di situ doang tadi. Masalahnya Rui kayak ngomong sendiri, tapi Rui tidak menyadari kalau di situ ada Rem, tapi dia emang si Subaru ngobrol sama Rem gitu. Jadi artinya Rui itu tidak tahu kalau di situ ada Rem gitu kan. Jadi makanya itu yang buat gue bingung tuh di situ. Apakah emang ada hubungannya dengan Lei karena di situ emang Lei makan Rem dan akhirnya di situ ada Rem ya kan? Atau emang di situ si ada ingatan yang disimpan entah dari Subaru atau dari Rem yang akhirnya keluar dari wujud itu dan akhirnya membuat Rem muncul di ingatannya si masuk ke ruang dimensinya si lorong waktunya si Rui gitu kan, yang membuat akhirnya tadi si Rem mencoba untuk ngasih semangat ke Subaru. Makanya gue kadang gini, maksudnya kadang kan gitu loh, maksud gue gini. Jadi kadang kan ada orang yang dia tuh anime only, dan gini, gue coba mewakili perasaan penonton yang cuma nonton anime kayak modern kayak shonen deh. Biasanya begini ya, biasanya kok anime shonen yang udah-udah deh ya kan, yang udah-udah ya kan, yang udah-udah terjadi gitu kan. Jadi biasanya tuh anime shonen tuh ketika lu akan dapat kekuatan, maksudnya ketika lu akan mendapatkan sebuah the true power lah gitu kan, lu pasti akan dikasih flashback, ya kan, terus lu dikasih sebuah boost ya kan dari orang tersayang gitu kan, yang membuat akhirnya lu dapat true power gitu kan. Nah maksud gua, apakah itu terjadi di sini gitu? Apakah itu terjadi dari Zero? Kalau memang itu benar, berarti ya kita nganggapnya itu adalah the power of cinta. Jadi artinya emang kekuatan Subaru sama Rem itu emang melebihi apa yang dirasakan Subaru sama Emi kayak gitu. Maksudnya kayak itu yang akhirnya kita tidak tahu gitu kan. Semacam kayak plot hole yang emang orang-orang tidak tahu kalau ternyata plot hole apa namanya? Bukan plot hole, apa sih namanya kalau bahasanya? Bukan plot hole, apa sih kalau bahasanya itu? Bukan plot hole MC apa? Ya bukan plot MC, apa ya namanya ya, yang dia tuh dapat kekuatan spesial gitu kan karena di MC gitu. Apa sih namanya yang di anime yang biasa dikatakan Tanjiro tuh, yang biasa yang didapetin Tanjiro tuh apa sih namanya? Bukan plot hole, gue lupa namanya. Pokoknya the power of MC lah pokoknya itu. Jadi dia akhirnya disadarkan sama Ren. Gue nggak tahu. Jadi makanya gue mastiin mungkin teman-teman yang lebih paham dengan apa yang terjadi, tapi mungkin untuk yang pertama lebih masuk akal karena di situ Lei makan si Rem, udah ini seperti itu. Terus yang kedua soal keberadaan Lei, dan memang sudah diprediksi ya kalau dia datang gitu kan, dia datang untuk untuk mengacaukan si istana itu gitu kan. Cuma yang pertanyaan gue gini men, mungkin gue yang lupa atau mungkin yang gue nggak inget ya, tapi setahu gue lupa antara Lei atau si kakaknya tuh si Roy ya kan, itu kan kalau nggak salah dia diikat nggak sih, diikat kayak dirantai nggak sih waktu itu kan, kalau nggak salah setahu gue gara-gara si Lei, bukan Roy itu escape. Ya, gue masih ingat. Roy escape karena sudah makan Julius. Gue masih ingat. Ya, Roy escape karena sudah makan Julius. Si Lei coba untuk makan Veld karena ingatan palsunya, yang membuat akhirnya si Lei bisa dibilang dikalahkan sama Beatrice gitu kan. Beatrice sama Veld gitu kan. Dan akhirnya di situ seingat gue pas episode terakhir itu di season 3 si Lei itu kayak dikerangkeng. Jadi kayak diikat dengan rantai gitu. Ya kalau misalkan ternyata bebas ya make sense, karena emang di situ Roy sama si
Rui ya kan, itu kan masih hidup gitu kan, atau masih bisa lah ya, dua lawan satu nyelamatin abangnya mah bisa gitu kan, untuk bisa nyelamatin abangnya dari apa namanya, dari jeruji itu gitu kan. Jadi ya mungkin lebih masuk akal ke sana. Jadi Lei bebas gitu kan, dan akhirnya coba untuk mengacaukan apa yang ada di istana gitu kan. Cuman gini men, gue ngerasa keberadaan Roy ini agak-agak sus ya. Maksud gue gini, jadi kayak oke, Lei coba nyerang dari depan, ya kan? Lei coba nyerang di depan. Roy nyerang Subaru atau nyerang MC-nya gitu kan. Roy kemana? Gak tau ya, Roy itu kayaknya dia nyerang ke Raid. Kayaknya. Karena nggak mungkin dong kalau Uskup Agung itu tidak sebodoh itu ya. Maksudnya artinya pasti dia udah ngerencanain sematang mungkin. Yakin gue. Jadi dia itu tiga karakter yang agak ngeselin gitu kan, yang dimana pasti bakal ngerencanain sesuatu yang sematang-matangnya gitu kan. Jadi emang I don't know apa yang diincer sama si tiga sekawan itu gitu kan. Tapi feeling gue sih kayaknya Roy itu berada di apa, atau bilang Roy coba untuk deketin Red sih, kayaknya begitu. Tapi nggak tahu juga ya, nanti apa yang terjadi pada Red atau Roy gue nggak tahu, gue nggak punya clue gitu kan. Tapi feeling gue sih kayaknya Roy bakal coba deketin Red. Ya, karena mungkin anggapannya Red itu kan emang ini ya, kayak semacam kesatria yang tabu ya. Jadi banyak banyak hal yang emang banyak yang orang nggak tahu gitu kan, kematian Red gitu kan. Sampai akhirnya mungkin mereka kepo kali ya, nggak tahu juga sih. Makanya nih tolong diisi di komentar ya. Gue butuh jawaban yang tidak sampai ke spoiler ya. Maksudnya gue butuh jawaban alasan kenapa tiga Uskup Agung ini datang ke Menara. Itu dulu deh. Itu pertanyaan gue yang pertama, ya kan. Jadi kenapa atau mengapa tiga Uskup Agung itu datang ke istana? Karena kan belum dijelasin kan. Jadi makanya gue pengen tahu. Terus yang kedua, ya kan, tadi keberadaan Rem di ingatannya atau di ruang lorongnya waktu si milik Rui itu datangnya dari mana gitu kan? Apakah the power of love gitu kan, yang membuat ikatan cinta dia sangat kuat yang buat akhirnya Rem datang gitu kan? Atau emang pure karena teori gitu kan? Jadi artinya emang di situ make sense aja kalau misalkan Lei makan ingatan Rem, di situ ada Rem gitu loh. Jadi bisa aja ketemu Crush dan lain-lain gitu kan, yang sudah dimakan Lei sebelumnya. Nah begitu. Jadi makanya gue nggak tahu, makanya isi di komentar, oke? Terus kalau masalah animasi dan lain-lain sih ya mungkin ada ini ya, ada kayak pengurangan lah gitu kan, ada kayak yang agak-agak gimana gitu. Tapi oke aja lah, menurut gue kayak sesuatu yang bisa dimengerti lah gitu kan, karena mereka juga ngejar waktu juga gitu kan, dan bikin 19 episode ini terasa terasa cepat gitu kan untuk bisa diadaptasi semua arc ini. Karena kan gue juga nggak tahu ya, katanya kan ini arc paling terpanjang, dan kalau orang bilang 8 episode itu kayaknya kurang gitu. Jadi makanya gue pengen tahu, menurut lu deh gitu, menurut lu yang baca LN atau yang baca WN, puas gak dengan episode ini? Jadi kok misalkan bilang enggak puas, kasih tahu gue apa yang kurang dan apa yang tidak dikasih detail ceritanya ke anime only, sehingga anime only bingung. Pokoknya isi di komentar, gue juga pengen tahu. Dan kalaupun puas, apa yang membuat lu puas gitu kan? Apakah emang udah diringkas dengan sangat baik, atau mungkin karena musiknya yang mendukung, atau gimana? Gue atau pokoknya isi di komentar. Terus yang terakhir ya ini OOT aja ya. Sebenarnya bukan OOT sih, jadi kayak lebih ke apresiasi aja sih. Menurut apresiasi seunya si Rui, gue lupa namanya seunya Rui itu. Jadi menurut gue nih apresiasi tinggi-tingginya, karena ya kali ini kita dapat satu diksi yang sangat satu diksi yang, atau bisa bilang bisa bilang kumpulan kata-kata yang emang sangat-sangat bagus banget gitu kan. Jadi kayak dia membuat gimana ya maksudnya? Jadi itu kayak membuat orang-orang yang nonton tuh kayak ketakutan gitu kan. Jadi kayak ngerasa apakah kamu yakin gitu kan kamu akan menjadi orang seperti dia, menjadi Subaru yang dulu gitu kan, bla bla bla. Jadi membuat akhirnya dia yang tadinya udah naik PD-nya jadi turun lagi gitu loh. Jadi bagus sih. Jadi Sasuga ya buat Konomi Kohara ya. Jadi benar-benar
apa ya, nggak ngerem sih tadi ngomongnya cepet banget, jadi apa ya, udah cepet ngomongnya, terus dia juga aura apa ya bahasanya, bukan provokasi ya, ya provokasinya juga kuat banget gitu kan. Jadi bahkan jangankan Subaru deh, gue aja yang nonton ngeliat tadi si siapa namanya, si Rui aja sampai ngomong gitu kan, jadi kayak ragu juga gitu kan. Gue mau apa namanya, kalau gue balik lagi nanti gue akan atau bisa dibilang tidak bisa menjadi Subaru gue yang dulu gitu kan. Jadi ingatan gue jadi bakal hilang lagi, karena kan konsepnya Rui sendiri kan jelas ya. Jadi kalau misalkan apa teman-temannya mati ya kan, atau teman-temannya akhirnya jadi mayat gitu kan, persis apa yang terjadi di episode kemarin tuh, yang di episode 8 atau episode 9 di season 4 gitu kan. Jadi ketika akhirnya semua dibantai sama Lei gitu kan, nah di situ muncul gitu kan sosok di mana si Subaru muncul dengan ingatan aslinya gitu kan, yang ternyata di situ sudah jadi mayat kayak gitu kan. Makanya kejadiannya si Meili kan sangat cepet ya, tahu-tahu ketika Meili ngebisikin si Subaru, tahu-tahu Meili keadaannya udah dicekik sama Subaru, padahal yang cekik bukan dia, tapi tapi si Subaru dengan keadaan punya kesadaran, Subaru yang punya kesadaran dari Rui gitu. Ibarat kata Subaru itu dikendalin lah sama si Rui kayak gitu kan. Jadi wajar kalau misalkan Subaru ternyata nggak tahu apa-apa, kalau misalkan dia apa namanya ngecekik si Rui, ngecekik si Meili kayak gitu. Jadi ya udah, akhirnya Subaru memilih untuk diam gitu kan, dan akhirnya dikasih tahu rem semuanya dan segala hal. Dan gue nggak nyangka ternyata Inori Minase bisa sebanger itu ya. Gue nggak tahu Inori Minase itu kayak dia ngesuarain siapa ya pas di bagian apa ya, Inori Minase, bentar, nggak tahu gue tuh bagian apa ya, bentar gue lupa. Pas teriaknya itu loh, itu teriaknya tuh kayak karakter anime lain. Kan kita tahu kan kalau Rem kan karakter kan kayak unyu-unyu ya kan, yang lembut, suaranya tidak pernah marah-marah dan sebagainya ya kan. Gue pernah dengar. Ah iya, kayak Itsuki, baru gue mau bilang kayak Itsuki-nya si ini Gotobun. Ya kan kalau teriak ke Futaro kan begitu kan. Iya bener. Iya bener. Iya suara dia banget itu kalau pas lagi marah-marah. Iya bener. Ya itu suaranya tuh apa namanya, suaranya khas banget lah, suara khasnya banget, apa namanya, marah-marahnya tuh kayak marahnya Inori Minase. Tapi nggak tahu ya, mungkin kalau misalkan gue salah isi di komentar ya, takutnya kan gue juga terkesan so tau kalau misalkan ternyata yang ngesuarain bukan Inori tapi karakter seiyuu lain yang mewakili perasaan Rem gitu kan. Tapi enggak sih, masa iya Rem tidak diisi dengan seiyunya sendiri gitu kan, pasti Inori gitu loh. Jadi makanya ketika tadi teriak itu mengingatkan gue dengan si Nakano, Itsuki Nakano, ketika dia teriak Burusai kan, yang ala sendiri gitu ya kan. Jadi lucu sih ngeliat Rem tadi stand up ya kan, marah-marah tadi kayak gitu. Yaudah itu aja sih kalau masalah strategi, udah bener-bener tepat gitu kan untuk mencari tahu kelemahan dari Red sampai akhirnya buka bukunya. Tapi ternyata yang terjadi ketika buka buku masuk ke lorong waktu gitu kan itu agak gimana gitu kan, agak ngeselin juga kayak gitu. Berarti nggak tahu ya gue, nah ini juga pertanyaan terakhir dari gue. Maksud gue gini, ini pertanyaan terakhir dari gue, mungkin gue juga agak bingung soal ini. Kenapa pas buka buku Red itu yang muncul ingatannya kenapa pas buka bukunya buku Red gitu kan, itu yang muncul lorong waktunya si milik Rui. Nah itu kenapa gitu, itu gue nggak tahu apakah sudah dikuasai sama si Rui gitu kan sebelumnya. Jadi artinya orang yang pertama kali menemukan buku itu bukan Meili tapi Rui dulu gitu. Jadi Rui nemu buku itu dan akhirnya coba untuk bikin sebuah bikin kayak semacam jebakan gitu ya, jebakan buat Subaru, karena sadar Subaru pasti akan baca gitu, ngerti nggak? Jadi artinya si Rui itu pinter gitu loh, jadi dia bikin jebakan di situ pasti karena ya Rui bakal kerasa Subaru akan baca bukunya si
rate gitu kan, karena kayak udah terpola gitu, kayak gitu. Tapi ya nggak tahu sih itu, teman-teman yang mungkin bisa nyadarin atau mungkin yang bisa nyadar dengan apa yang tadi ditonton gitu kan, pokoknya sih di komentar ya. Banyak kebingungan sih gue, jujur gue bingung sih. Episode ini banyak hal-hal yang perlu ditanyakan gitu kan. Apakah perlu dijawab sekarang, terserah, tapi kalaupun memang ternyata, Bang, kayaknya itu nanti bakal terjawab episode depan deh, kayaknya nggak bakal gue kasih tahu. Nah itu boleh isi di komentar ya. Jadi artinya kalaupun emang nggak dikasih tahu, berarti nanti mungkin dikasih tahu minggu depan, ya isi di komentar aja. Kan kalian kan yang baca kan, bukan gue. Jadi makanya kasih tahu dan isi di komentar, oke? Yaudah, jadi gue episode yang bagus banget, sedikit bingung tapi gue enjoy banget karena sesuatu yang beda. Tadi musiknya juga kayak sesuatu yang beda juga yang belum pernah gue denger di season sebelumnya gitu kan. Jadi top banget, jadi something fresh lah menurut gue untuk episode ini gitu kan. Yang pasti jangan lupa like, subscribe, kalau nggak dislike saja, dan juga notifikasinya agar lu tidak ketinggalan video dari gue dan sampai berbagi di resume gue selanjutnya. Bye.